Mari kita membuka kitab suci dari Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama kita membaca ayat 14 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman yang demikian indah, yang demikian penting, demikian agung, Tuhan sudah turunkan ke dalam dunia manusia, dan Tuhan memberikan kesempatan kami datang mendengar, dan kami diberi kemungkinan sadar, insyaf, dan mengerti akan firman melalui iman kepercayaan yang timbul karena firman yang kami dengar. Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja memberikan pencerahan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami melalui pendengaran firman kami boleh berarah kepada Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kami boleh bertumbuh di dalam karunia Tuhan. Dengar doa kami. Berkati sore ini. Berkati setiap jiwa yang berada di dalam kebaktian ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita terbicara tentang yang menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini merupakan sesuatu pembaharuan, sesuatu yang tidak pernah dikatakan di dalam perjanjian lama, kecuali satu simbol bahwa Tuhan akan menjadi bapa daripada orang yang bukan anaknya, dan Tuhan akan menjadi orang yang bukan anaknya menjadi anaknya. Di sini satu perjanjian, sesuatu prediksi di dalam perjanjian lama, ada pengalaman yang akan terjadi seperti ini. Yang bukan anakku akan ku jadikan dia anakku, dan aku akan menjadi bapa dari mereka yang tadinya bukan anakku. Lalu diberikan satu pengharapan pada waktu ayat terakhir di Maliaki, yaitu pasal terakhir di dalam buku Nabi terakhir perjanjian lama. Tuhan berkata, pada hari yang besar dan yang menakutkan itu, sebelum tiba, aku akan kirim Elias kepadamu, dan dia akan membangkitkan supaya hati dari bapa kembali kepada anak-anak, dan hati dari anak-anak kembali kepada bapa, supaya aku tidak datang untuk mengkutuk seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu kesimpulan yang terakhir. Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang mempunyai kemarahan terhadap dosa, dia berhak mengkutuk seluruh dunia. Tetapi sebelum hari yang menakutkan itu tiba, dia akan kirim Elias untuk membalikkan hati orang-orang menjadi hati yang berarah kepada Allah sebagai Bapa, dan dia akan menjadikan hati dari Bapa kembali mengasihi kepada anak-anak. Siapakah Elias akan dikirim itu? Akhirnya dari mulut Yesus kita mengetahui, jikalau kau bisa terima, maka Yohanes adalah Elias yang dijanjikan ini. Dengan kalimat ini, maka Yesus menolak reinkarnasi yang dipercayai oleh orang-orang bidat. Dan Yesus mengatakan Yohanes adalah tempatnya dan kedudukannya, posisinya sebagai seperti Elias yang datang ke dalam dunia. Elias mempunyai niat dan Yohanes mempunyai niat yang sama. Elias mempunyai kuasa dan Yohanes mempunyai kuasa yang sama, yaitu kuasa untuk mempertobatkan,
kuasa untuk mengembalikan seluruh zaman, seluruh bangsa bertobat dan dibangunkan imannya kepada Tuhan. Sebagaimana Elias membangkitkan sesuatu pembaharuan, sesuatu kebangkitan rohani, sehingga seluruh Israel meninggalkan Baal dan kembali kepada Allah yang hidup. Percaya lagi, sekali lagi kembali kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian Yohanes juga setelah 400 tahun tidak ada nabi, maka seorang berteriak di tengah-tengah padang belantara dan berkata, siapkanlah hatimu, sediakan jalan untuk Dia yang akan datang. Raja kerajaan yang tinggi-tinggi akan dikikis, yang lembah yang sangat dalam akan diisi, supaya menyiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Raja kerajaan Allah. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, kalimat yang keluar dari mulut seorang yang diurapi oleh Tuhan, pada waktu itu Roh Kudus turun atas Yohanes yang berada di padang belantara. Roh Kudus tidak turun atas Herodes. Roh Kudus tidak turun atas Anas dan Kayafas. Roh Kudus tidak turun atas orang Farisi yang berakademik tinggi, tapi hatinya tidak jujur. Roh Kudus hanya turun kepada satu orang, yaitu Yohanes Pembaptis yang berada di padang belantara. Dan di padang belantara tidak ada mimbar, tidak ada gedung, tidak ada dukungan uang, tidak ada dukungan organisasi, tidak ada kedudukan, tidak ada identitas apapun yang dianggap penting. Seperti seorang gila yang berteriak di tengah-tengah padang belantara. Makanya adalah minum dari itu madu yang liar, dan makannya ada belalang, pakaiannya adalah bulu unta. Orang seperti ini sangat abnormal, bukan? Sangat tidak bisa diterima, bukan? Tapi justru Tuhan pakai dia untuk menggempakan seluruh zaman itu. Orang tidak pergi ke Yerusalem, orang pergi ke Sungai Yordan. Nah, mereka dibaptiskan, mereka bertobat, mereka mempersiap hati untuk menerima Tuhan datang kepada mereka. Mereka percaya bahwa inilah waktunya Tuhan akan membangkitkan negara Israel, akan membangun kembali bangsa yang sudah terlantar dan sudah seolah-olah dilupakan oleh Tuhan dan sudah dijajah oleh orang-orang yang keras dengan militer dan kuasa dari luar negeri. Dengan sesuatu kebangunan seperti ini, maka hati orang Israel kembali kepada Bapa lagi, dan hati Bapa kembali kepada anak-anak. Benar-benar Yohanes Pembaptis melakukan seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Elias. Itu sebab aku akan kirim Elias datang. Sebelum hari yang menakut itu datang, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Maka di sini dikatakan, barang siapa yang percaya Yesus Kristus, dia akan diberikan hak disebut sebagai anak Allah. Orang seperti ini, dia bukan dilahirkan melalui nafsu, bukan dilahirkan melalui kedagingan, bukan dilahirkan melalui keinginan seorang laki-laki. Dia dilahirkan oleh Tuhan Allah. To be born again, to be born from above, to be born of God, to be born from Holy Spirit, to be born of the gospel, to be born from the word and the holy word from above. Saudara-saudara, nah ini menjadi sesuatu kata dasar yang akan mencerminkan seluruh perjanjian baru yang tidak pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Dan hal ini dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus waktu Yesus berkata kepada Nikodemus, dia berkata, kamu jangan rasa heran, kamu harus diperanakan pula. Karena manusia yang tidak diperanakan pula, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Orang yang belum diperanakan pula oleh air dan Roh Kudus, dia tidak akan melihat dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi suatu tema yang penting. Apakah menjadi orang Kristen? Apa menjadi iman Kristen yang sejati? Adalah iman yang mengalami hidup yang baru. Saudara-saudara, kita semua hidup bukan? Kita semua sudah memiliki hidup bukan?
Yesus berkata di Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, I come to give life and to give you life abundantly. Aku datang memberikan hidup, maka memberikan hidup yang berkelimpahan. Dia bicara kepada orang mati? Bukan. Dia bicara kepada orang hidup. Tetapi kalau orang yang hidup perlu menerima hidup dari Yesus Kristus lagi, pasti hidup yang Tuhan Yesus berikan bukan hidup jasmania, alamiah yang kita terima waktu kita dilahirkan oleh Bapa dan Ibu melalui hubungan seks mereka. Jikalau kita mempunyai hidup hanya melalui hubungan seks orang laki dan seorang perempuan yang akhirnya kita harus memanggil sebagai papa, sebagai mama. Hidup itu adalah hidup dari hubungan seks. Hidup itu adalah hidup dari alamiah. Hidup itu adalah hidup yang menurut dalil genetika kita dicipta oleh Tuhan melalui laki dan perempuan yang berhubungan di dalam dunia ini. Yesus berkata, no, I'm not giving you that kind of life. I will give you another kind of life. And abundantly the life will be given to you. Hidup dari atas. Hidup yang berkelimpahan akan diberikan kepada engkau. Di sini membuktikan dan membedakan iman Kristen dan iman agama yang lain. Semua agama berada di wilayah talking about good and evil, good and evil, good and evil, what you should do and what you should not do. Di dalam Yesus Kristus bukan hanya bicara tentang baik, jahat, kelakuan kita harus bagaimana. Tinggalkan kejahatan, lakukan kebenaran. Tapi yang dibicarakan adalah supaya barang siapa yang percaya dia, jangan apa? Binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi levelnya lain. Semua agama berada di level good and evil. Hanya Kristus mengangkat kita ke dalam level life or perish. Life or death eternally. Engkau hidup atau engkau mati. Engkau hidup atau engkau binasa. Engkau hidup kekal atau engkau ditinggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan demikian wilayah hidup dan mati menjadi ciri khas iman kekristenan yang mulai dari pasal ini. Barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu yang menerima dia, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Dan barang siapa yang mempunyai anak, dia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Ini akan terus berada di dalam pasal yang akan datang sepanjang Injil Yohanes kita teliti. Saudara-saudara, puji Tuhan, God is life, God is light, God is spirit, and God is love. Dan beberapa definisi yang paling jitu, yang paling pendek, dan paling padat, dan paling tepat justru dibicarakan oleh Injil Yohanes. Yohanes mengatakan Tuhan itu hidup adanya. Tuhan itu terang adanya. Tuhan itu roh adanya. Tuhan itu kasih adanya. Jadi di dalam kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam hidup Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita anak-anak daripada Dia. Nah saudara-saudara, setelah selesai bicara tentang hal ini, orang yang dilahirkan oleh Tuhan bukan dilahirkan melalui nafsu manusia, bukan dilahirkan melalui kemauan manusia, bukan dilahirkan melalui keinginan seorang laki-laki. Nah, dilahirkan dari Tuhan, dilahirkan oleh Tuhan Allah sendiri. Minggu lalu saya terbicara tentang 4 yang disebut kelahiran baru. To be born of God, to be born of spirit, to be born of the gospel, to be born of the word of God. Ini semuanya sama. Jadi dalam seluruh perjanjian baru yang disebut hidup baru atau dilahirkan kembali, itu dilahirkan oleh Allah di dalam pasal 1:12. Dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam pasal 3 kepada Nikodemus. Dilahirkan melalui Injil di dalam buku Yakobus. Dilahirkan oleh firman, ini berada di dalam Efesus dan buku-buku yang lain. To be born of God, to be born of spirit, to be born of the gospel,
To be born of the word of God. Berarti apa? Waktu kita mendengar dan kita menerima firman Tuhan. Di dalam firman yang mengandung satu peristiwa sejarah. Yesus mati dan bangkit bagi kita. Di dalam firman yang mempunyai inti Injil, maka Roh Kudus bekerja memberikan hidup kebangkitan Kristus kepada orang yang taat kepada firman. Ini adalah rencana Allah. Maka sekaligus dari firman, dari Injil, dari Roh Kudus, dari Allah, hidup diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara, dan sekarang kita mau melihat penguraian lebih teliti. Sekarang diberitakan Injil Yohanes kepada kita. Pasal ke-14. Saya kira ini mungkin sudah kali ke-14 kita berkhotbah tentang Yohanes. Nah saudara-saudara, di sini kita masuk ke dalam ayat ke-14. Ayat ke-14 di sini katakan firman menjadi manusia. Nah saya kira ini kalimat terjemahan kurang bagus. Karena baik dari Inggris, dari asalnya, atau dari bahasa Tionghoa, terjemahan adalah firman menjadi daging. Semua. The word become flesh. Bukan the word become man. Terjemahan Indonesia, the word become man. Ini kurang tepat. Adalah the word became flesh. Jadi firman menjadi daging. Sama kan? Manusia berdaging kan? Jadi firman menjadi daging. Dan firman menjadi manusia. Kan sama. Kalau begini juga boleh manusia berhidung kan? Firman menjadi hidung. Tidak bisa. Saudara-saudara. Firman menjadi daging. Hidup di tengah-tengah kita. Ini berarti Allah yang ada dagingnya. Allah yang hidup di dalam keadaan materi. Allah yang hidup di dalam keadaan berdaging seperti kita. Ini kalimat tak pernah muncul. Tak pernah muncul sebelum. Dan tak pernah muncul sesudah. Yohanes adalah satu-satunya orang yang coined atau yang mengatakan kalimat ini. Yang merubah seluruh sejarah dunia. Sebelum Yohanes tak pernah ada orang memakai istilah firman menjadi daging. Sesudah Yohanes semua orang yang memakai firman menjadi daging hanya kutip daripada dia. Jadi Yohanes begitu inovatif, Yohanes begitu kreatif, dan Yohanes begitu mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan semua orang. Makin saya berkhotbah tentang Injil Yohanes, makin saya gentar. Karena kita sedang membaca satu buku yang ditulis oleh seorang pemuda yang bukan saja tidak berkompromi, mempunyai ketajaman dan mempunyai memori yang begitu sempurna, begitu peka, dan begitu memberikan inspirasi dari zaman kepada zaman. Yohanes mengatakan firman menjadi daging. Saudara-saudara, firman menjadi daging berarti yang tidak kelihatan sekarang kelihatan. Firman itu adalah kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Ucapan kebenaran yang diberikan Allah melalui nabi-nabi itu adalah kata-kata. Ada the words. Itu adalah the truth spoken out. Itu adalah sesuatu yang berada dalam dunia yang tidak kelihatan. Tetapi firman menjadi daging. Sekarang menjadi yang kelihatan. Menjadi manusia yang berdaging. Menjadi manusia yang hidup bersama-sama kita. Dan kalimat kedua di sini katakan, firman menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita. Mari kita membaca. Firman menjadi daging dan tinggal bersama-sama kita, hidup di tengah-tengah kita. Berarti he became one of us. He came to be identified with us. He came to be look similar with us. Jadi dia menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia, maka kehilangan identitas paling sedikit secara lahiriah. Kalau dia itu Allah, dia menjadi manusia, berarti sekarang dia mempunyai fenomena, mempunyai gejala sama seperti kita. Sehingga saya berdaging, dia berdaging.
Ada manusia yang mempunyai bagian materi. Dia juga menjadi manusia yang berbagian materi. Saya mempunyai hidung, mata, kuping, mulut, badan, kepala, kaki, tangan. Dia juga menjadi orang yang mempunyai mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kepala, kaki, dan badan. Dengan demikian, He is similar with us. He is one among us. Dan He live in between us. He live amongst us. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia hidup menjadi manusia. Kalau demikian, kita harus hati-hati. Karena yang berdaging banyak. Daging yang adalah Tuhan Allah cuma satu. Dengar kalimat ini. We all have the flesh. Kita semua mempunyai daging. Tapi dalam sejarah begitu berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia mempunyai daging. Di antara semua manusia mempunyai daging. Di antara itu ada satu adalah Allah. Nah ini berarti iman kita harus seperti apa yang dikatakan. I know whom I believe. Saudara-saudara, aku mengenal, aku mengetahui siapa yang kupercaya. Semua agama tidak peduli ini. Pokoknya aku percaya. Percaya siapa? Hampir samalah. Percaya kepada semua yang mempunyai pengertian mendidik, mengajar, menginspirasikan kita untuk berbuat baik. Dan mereka sendiri mempunyai hidup yang lebih tinggi etikanya dari orang lain. Asal pilih satu. Alkitab bilang tidak. Among all the saints, who are you following? Who are you choosing? Di antara semua orang suci, kamu harus berpaling kepada siapa? Saya pada waktu pertama kali membaca ayat itu, saya kaget luar biasa. Ternyata bukan semua orang suci menjadi sasaran atau menjadi objek iman kita. Di antara semua orang suci, kita harus berpaling kepada satu. Dan satu itu akan mempengaruhi dan akan membawa kita ke surga. Siapakah dia? Dan engkau pilih dia kenapa? Dan engkau mengenal dia sampai di mana? Engkau beriman kepada dia. Engkau tahu tidak mengapa engkau beriman? Mengapa engkau percaya kepada dia? Among all the saints, who are you choosing? Who are you following? Do you know why you believe in him? Semua berdaging, bermiliar-miliar manusia sepanjang sejarah. Tapi di antara semua yang berdaging, hanya satu yang sebenarnya adalah firman menjadi daging. Di sini kita melihat sesuatu tindakan yang bukan berasal daripada level manusia sudah terjadi. Sehingga kita melalui satu pribadi yang hidup di tengah-tengah kita. Kita mengetahui apa sifat ilahi. Dan kita mengetahui apa artinya cinta kasih Allah kepada umat manusia. Berarti sudah dapatkan satu contact point. The contact point between God and man. Saudara-saudara sekalian. Karena firman menjadi daging. Maka di sini kita melihat daging yang adalah firman. Itu berlainan dengan semua daging. Di sini Allah menciptakan titik kontak di antara dunia. Dua dunia. Pertama, dunia yang mencipta. Sekarang bergabung dengan dunia yang dicipta. Dunia yang mutlak bertemu dengan dunia yang relatif. Dunia yang suci sekarang memperduli dunia yang berdosa. Dunia dan berkesempurnaan Tuhan Allah sekarang menerobos ke dalam dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan karena dosa manusia. Dan titik kontak ini menjadi satu pengharapan bagi manusia yang berdosa. Tidak perlu hanya hidup dan binasa di dalam dosa itu. Manusia tidak perlu sampai selama-lamanya tidak ada kembali. Tidak kemungkinan bertemu kembali kepada Tuhan yang sempurna. Manusia yang sudah digagalkan oleh iblis melalui pencobaan dan dikutuk oleh Taurat yang dihakimi oleh Tuhan melalui firman yang keluar dari mulut nabi-nabi. Sekarang manusia mempunyai kemungkinan kembali melalui titik kontak ini. Saudara-saudara, titik kontak yang merelasikan kedua dunia ini terjadi karena Yesus inkarnasi. Karena Yesus firman menjadi daging.
Ini menjadi the new point in the process of historical chronicle journey. Allah mencipta dan Allah akan menghakimi. Di tengah-tengah mencipta dan menghakimi ada satu titik Allah bertemu dengan yang dicipta. Allah mulai satu fase. Allah mulai satu periode. Allah memulai satu titik yang baru. Yaitu creation point. Sekarang incarnation point. Lalu adalah crucifixion point. Lalu ada resurrection point. Akhirnya ada condemnation and consummation point. Ini menjadi kairos, 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 kairos. Yang paling penting di dalam sejarah. Jikalau Allah tidak mencipta, tidak ada sesuatu yang berada di dalam alam semesta. Jika Allah tidak inkarnasi, tidak perwujudan cinta kasih, anugerah dan keselamatan di tengah-tengah kebudayaan manusia. Jika Allah tidak pernah hidup tanpa berdosa, tidak ada pengharapan dia bisa menyelamatkan kita. Jika Allah yang inkarnasi tidak pernah bangkit pula dari antara orang mati, maka tidak ada kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan hukuman dari Tuhan Allah. Jika Allah yang inkarnasi tidak naik ke surga, tidak ada jalan yang menembus melalui kemenangan Kristus melewati halangan daripada kuasa di angkasa. Siapa kuasa di angkasa? Saudara dengar tak khotbah saya ini? Jikalau Yesus tidak kembali ke surga, tidak ada satu penerobosan yang mengalahkan kuasa di angkasa. Siapa di angkasa? Kuasa di angkasa? Setan dan semua pesuruhnya. Ini kalimat terlalu kental ya. Tapi saudara dengar baik-baik. Karena di sini kunci kemenangan dan kunci pengertian jasa yang digenapi oleh Yesus Kristus. Waktu kita berdoa, kenapa tidak? Oh Tuhan berkatilah, amin. Kita mesti tambah dalam nama Yesus, amin. Kenapa? Karena semua doa agama tidak mungkin tembus kecuali melalui nama Yesus Kristus yang menaklukkan semua kuasa yang besar sekali, yang tinggi sekali, tetapi berada di tengah-tengah angkasa yang memisahkan manusia dan Tuhan Allah. Kuasa itu, kuasa lebih turun dari Allah. Kuasa lebih tinggi dari manusia. Kuasa yang lebih rendah dari Allah, lebih tinggi dari manusia, berada di tengah-tengah yang menghalangi kita dengan Tuhan Allah. Itu ada kuasa setan. Dan tidak ada satu orang yang bisa menembusi kuasa itu kecuali kemenangan Yesus Kristus. Maka incarnation is a new starting point. And crucifixion and resurrection and ascension. Ini adalah point extended to another point. Karena accomplishment of the salvation of Jesus Christ. Yesus Kristus melalui semua titik yang disebut historical moment, kairos. Maka dia menggenapi apa yang direncanakan di dalam kekekalan, di dalam dunia yang sementara. Yesus lahir membuktikan Allah mencari kita. Yesus mati membuktikan Allah menanggung dosa kita. Yesus bangkit membuktikan Allah mengalahkan kegagalan kita. Yesus naik ke surga membuktikan Allah mempunyai kuasa menembusi halangan yang membawa kita kepada segala kesulitan. Karena hanya Yesus yang telah menembus the new and the way of life. Jalan yang hidup, jalan yang baru sudah dibuka melalui tirai itu. Dan tirai itu yang dipecahkan, itu adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Semua ini menjadi satu sinkronisasi, menjadi satu sistem keselamatan yang tidak mungkin ada di dalam agama yang lain. Saya harap melalui mendengar firman engkau beriman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang dari perkataan Tuhan Yesus Kristus. The word of Jesus Christ. The word concerning Jesus Christ, concerning His gospel, is the foundation of our faith, our belief. Nah saudara-saudara, kita kembali jadi creation, menciptakan segala sesuatu. Baru mulai sejarah. Tetapi di dalam sejarah, manusia yang dicipta Allah telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga tidak lagi ada pengharapan. Sampai pada satu hari, Allah membuat satu titik kontak
untuk manusia boleh kembali kepada Tuhan Allah. Manusia boleh bergabung dengan Tuhan Allah. Dan titik kontak ini menjadi satu new era, menjadi satu new period, menjadi satu new moment, yaitu inkarnasi. Si berarti proses, karena berarti tubuh, in berarti menjadi. Inkarnasi, proses menjadi daging di tengah-tengah kita. Firman menjadi daging. Ini adalah ayatnya. Dengan demikian kita melihat ada satu dan hanya satu saja di antara semua yang berdaging, semua yang berdaging dan darah, yang bermiliat-miliat, di antara semua yang berdaging dan berdarah, hanya ada satu yang adalah firman hidup di tengah-tengah kita. Dan bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana kita bisa mengenal? How do you know whom you believe? How do you distinguish? How do you understand? He is the one. Saudara-saudara, kalau engkau saya katakan di dalam lapangan ada 30.000 orang, ada satu di antara mereka itu anaknya seorang presiden. Lalu engkau lihat semua ada mata, semua ada hidung, semua yang berada di tengah-tengah ada tubuh sama. Bagaimana mengetahui dia itu anaknya presiden? Bagaimana jelas ini yang betul-betul ini? Nanti Alkitab berkata, inilah yang kukatakan kepadamu, dialah itu. Nah, berarti point out, sekarang sudah menunjukkan benar-benar itu. Nah, bagaimana kita mengetahui Yesus adalah firman yang menjadi daging? Kalau kita cari-cari, lalu kita menemukan semua orang, satu-satu ditanya, sampai mati belum ketemu. Karena begitu banyak bukan? Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah dia. Jadi dia adalah yang point out. Dia adalah point out the point of contact. Dia adalah menunjukkan titik kontak di antara Allah dan manusia melalui kesaksian. Kesaksian itu penting sekali. Kesaksian itu bukan untuk menonjolkan diri. Kesaksian itu untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang yang susah menemukan melalui usaha mencari dan menemukan siapa dia. Yohanes mengatakan, this is the man, this is the one who I told you after me and yet before me. This is the one. He is the Lamb of God. He is the light of the world. He is Jesus Christ. He is the Word who became flesh. Dari Yohanes bersaksi bagi Yesus Kristus yang adalah firman menjadi daging. Tapi kalau engkau tanya Yohanes, kau tahu ini adalah firman? Kau tahu ini adalah anak Allah? Kau tahu ini adalah anak presiden? Cara mengetahui itu pakai apa? Tahu dulu DNA-nya, lalu periksa lagi anak itu DNA-nya sama tidak. Kalau tidak sama, bukan. Kalau sama, iya. Tetapi saudara-saudara, bagaimana mengetahui Allah mempunyai DNA apa? Lalu baru menemukan seorang yang DNA-nya sama kan? Beberapa bulan yang lalu di Taiwan terjadi seorang yang mengaku saya ada anak daripada milioner yang tertentu itu. Jadi saya harus mendapatkan warisan sebagian daripada dia. Dan dari dulu orang sudah bilang sama dia, lu anak dia yang tersembunyi. Mamamu pernah tidur sama dia. Dan kamu itu anaknya. Jadi dia dari dulu terus pikir, kalau begini waktu dia mati, gua kaya. Lalu dia mati, gua kaya. Tunggu dia mati langsung kaya. Karena saya mempunyai ibu yang diam-diam hubungan sama dia. Dan saya adalah hasil daripada hubungan itu. Maka saya adalah anak dia. Waktu dia mati kayanya luar biasa. Pasti ada sebagian uang yang boleh saya terima bukan. Akhirnya dia melapor diri. Saya anaknya. Mana mamamu? Bukan istrinya. Tapi saya anaknya. Lalu pemerintah harus mengecek. Sudah cek terus. DNA daripada yang mati mereka sudah tahu itu siapa. Anak-anak dia. Sekarang memeriksa dia. Sudah periksa lama sekali. Mendapatkan jawaban. Dah tahu lu anak siapa? Tidak sama kok DNA-nya. Dia kecewa setengah mati. Dari kecil dia percaya. Dia anak daripada orang kaya itu. Ternyata akhirnya bukan. Saudara-saudara, Picasso juga mempunyai seumur hidup 4 perempuan. Dan tahu Picasso? Ya, kalau peso tahu ya. Picasso setiap kali ketemu sama perempuan
perempuan itu menjadi perempuan sial. Tapi akhirnya dia ketemu sama perempuan itu bikin dia menjadi sial. Nah ini cerita saya tak usah cerita banyak. Engkau besok baca riwayat saja. Nah ada satu perempuan juga mengatakan saya adalah salah satu di antara semua kekasihnya dia. Dia yang mencintai saya, maka saya harus mendapat warta. Akhirnya masuk dalam pengadilan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia tunggu terus, sabar. Toh akhirnya dapat uang yang banyak. Karena Picasso punya lukisan. Setiap lukisan bisa jual puluhan juta dolar. Kalau ada satu jatuh ke tangan saya saja, sudah tak habis makan sisa hidup saya. Tapi pada tahun keempat dibuktikan dia bukan. Dia hanya seorang seperti pelacur yang menyenangkan. Dan dia tidak ada hak secara hukum menilai sesuatu. Bagi dia tunggu. Sampai 4 tahun dapat sesuatu vonis daripada pengadilan. Dia membaca itu apa yang dikerjakan. Hari kedua dia bunuh diri. Karena dia tidak mencapai apa yang diinginkan. Bukan. Nah sekarang kita mau tanya, Yohanes, kamu bilang firman itu menjadi daging. Bagaimana engkau tahu kalau dia itu adalah Allah? Bagaimana engkau tahu dia itu adalah Kristus, anak Allah yang sungguh-sungguh? DNA-nya apa? Lalu bagaimana tahu DNA-nya papanya? Lalu mengecek DNA anaknya. How to prove? How to get the evidence? How to know Jesus is the Son of God? Jesus is Word became flesh. Saya sendiri melihat di dalam ayat ke-14 ada tersimpan 3 metodologi. Yohanes Rasul ingin mengkasih tahu sama kita kalau Yesus adalah betul-betul firman menjadi daging. Yang tanya Yohanes, apa itu? Metode apa membuat engkau mengetahui Yesus itu anak Allah? Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan dia sekarang paparkan. Di sini pertama dari anugerah yang kita lihat melalui dia. Kedua dari kebenaran yang kita dengar melalui dia. Dan ketiga dari kemuliaan yang kita buktikan melalui hidup dia. 3 metode ini membuat Yohanes beritahu kepada kita Yesus adalah firman menjadi daging. Sekarang kita baca ayat ini dan engkau menemukan ketiga unsur di dalamnya. Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah di dalam terjemahan lain dibalikkan. Kita telah melihat dia adalah firman yang menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita dengan penuh anugerah, penuh kebenaran. Dan kita pun sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dari anak Allah. Siapa yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Coba, you baca keras sedikit. Pasal 1 ayat 14. Full of grace and truth. Nah sekarang saya akan mengatakan dari grace, truth, and glory. Semua. Grace, truth, and glory. Dari mana tahu kalau daging ini tadinya firman? Bagaimana tahu manusia ini adalah Allah? How to know this man was God? How to know he was made flesh? And originally he was the word. Saudara-saudara, Yohanes mempunyai 3 cara. Pertama, lihat dari anugerah yang ditunjukkan oleh dia. Kedua, lihat dari kebenaran yang dikatakan oleh dia. Ketiga, lihat dari kemuliaan yang dinyatakan melalui hidup dia. Nah ini 3 tidak bisa lari. Karena ketiga hal ini menjadi bukti Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara, anugerah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah tak pernah nyatakan oleh manusia yang lain siapapun. Tidak ada orang yang mempunyai jiwa yang beranugerah kepada orang lain, mempunyai kasih karunia kepada orang lain sebesar Yesus Kristus. Dan di sini hidup Yesus
adalah hidup yang menyatakan sifat ilahi, bukan sifat manusia. The grace from Jesus Christ. The grace and the truth and the glory. Saudara-saudara, mengapa? Karena Yesus Kristus di dalam hidupnya penuh perasaan yang mengerti orang lain dan penuh kelapangan yang menampung orang lain dan penuh anugerah cukup untuk memberikan kepada orang lain. Tidak pernah ada orang seperti itu. No one is like Jesus. Tidak pernah ada orang yang hatinya begitu besar, begitu penuh kedalaman cinta kasih, dan begitu lapang dada untuk menampung, dan begitu suka memberikan anugerah kepada orang lain. Dia adalah satu-satunya. Saudara-saudara sekalian, what makes a man great? Seumur hidup pikir kalimat ini. Apa yang membuat seorang menjadi agung? Menjadikan engkau menjadi agung karena engkau banyak berlian? Karena engkau banyak deposito? Karena engkau banyak rumah? Karena engkau banyak uang? Is it through the richness, diamonds, jewelry, and all kind of a human glory makes you a great man? No. Saudara-saudara, yang membuat seorang agung bukan kuasanya, bukan kedudukannya, bukan kekayaannya, bukan pinternya, tapi yang bikin seseorang menjadi agung adalah karena murah hati dan penuh pengertian dan suka menampung orang yang berbeda dengan dia. Ini tidak pernah ada orang seperti Yesus Kristus. Saya dulu sangat kagum sama seorang namanya George Bernard Shaw. Yang pernah dengar nama ini coba angkat tangan. Padahal semua sudah baru dengar. Saudara-saudara, George Bernard Shaw seorang sastrawan yang besar sekali. Waktu saya baca satu kali, mulai hari itu saya tidak lagi hormat dia. Pelitnya luar biasa. Tidak pernah mau kasih satu siling kepada seorang pengemis. Tidak pernah mau memperduli orang yang miskin. Dia sastranya hebat sekali. Syairnya bagus sekali. Tapi jiwanya kecil dan sempit sekali. Saudara-saudara, Yesus Kristus bukan demikian. Di dalam hatinya itu seperti laut. Lebarnya, luasnya. Menampung, mengalir, mengerti, memberikan sesuatu sebagai anugerah yang keluar dari hidupnya yang tidak pernah dibandingkan. Ini bagi Yohanes. By the grace I know He is God. Because God is the source of grace. God is the self of the grace. And God is the source of giving grace to human being unceasing, unlimited. So, by the grace we see from the life of Jesus, we know He is God. Kita tahu Dia adalah Allah melalui anugerah yang keluar daripada Dia. Saudara-saudara, jikalau engkau berjalan di tengah-tengah jalanan, lalu ada orang mengatakan najis, najis, haram. Orang Yahudi dengar kalimat itu langsung kaget. Berarti ini orang sakit kusta. Maka dia langsung menghindari. Lalu jalan ke lain tempat supaya halal, halal. Tidak ketemu haram, haram. Jadi orang itu harus jujur. Sebab kalau orang yang sakit dan tidak jujur, dia menjadi sumber penularan, bukan? Ini tidak diizinkan oleh Musa. Kalau kamu sakit kusta, kamu tidak boleh diam-diam. Oh, mari makan, mari makan. Lalu akhirnya menularkan kusta ke orang lain. Itu akan ditangkap, dilempar batu mati. Nah, dia mesti haram, haram. Semua pergi. Nah, orang yang mengaku haram-haram sampai semua pergi. Apa hidupnya enak? Nah, enak dong. Dia terus tersendiri. Demikian mengatakan haram, haram. Semua pergi semua. Saudara-saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu saya suka batuk. Batuk terus. Khususnya pada tahun SARS. Waktu SARS berjalan di mana-mana. Saya naik kapal terbang, batuk terus. Begitu batuk, semua di pinggir saya lari. Akhirnya satu orang dapat 5 tempat duduk. Belinya tiket satu, nikmati 5. Wah, saya lumayan juga menikmatinya. Saudara-saudara, satu kali waktu saya batuk, seorang stewardess datang, pramugari, bawa satu alat, ukur sini. Gini. Saya tanya dia kenapa? Dia bilang, "You batuk terus." Semua orang lari. Engkau ada sas atau tidak? Saya bilang, periksa aja. Sudah periksa,
ternyata cuma 36,8. Lebih turun dari orang biasa. Nggak mungkin SAS. Oh oke, you can stay, sit here. Nggak usah keluar. Saya bilang, are you scared? Lu takut? Dia senyum. I'm not scared. People beside you scared. Orang di pinggirmu yang takut. Maka lerap. Satu kali saya naik taksi di Taipei. Begitu naik, dia kira ada penumpang. Dia dapat duit senang. Baru langsung saya batuk. Wah, dia cilaka suruh usir penumpang dah sopan. Terus bisa kena mati dia. Dan dia terus cepat sekali. Lalu buka jendela, supaya angin lewat, supaya bakteri SARS tidak kebar dia. Padahal nggak apa-apa, cuma membuktikan nggak apa-apa itu susah. Ya, saya mau buktikan saya nggak ada SARS, saya bukan. Siapa mempercaya batuknya kayak begini kan? Terus cepat sekali, terus cepat. Buka jendela 4-4, anginnya, wah, saya lebih batuk. Saya lebih batuk, dia lebih takut. Dia lebih takut, saya lebih batuk. Karena angin itu akhirnya sudah sampai saya bilang stop here. Dia menyatakan satu muka seperti syukurlah kepada Tuhan. Ya, pokoknya sudah berhenti di sini. Lalu saya kasih uang dia, ambil uang. Langsung saya turun. Dia lari pergi. Seperti sudah lepas daripada dewa kematian. Begitu. Dia pergi. Semua orang takut bukan? Nah, orang yang sakit kusta juga begini. You mesti bilang kusta, haram. Lalu semua sudah dengar, langsung lari. Ya, cepat lari. Biar engkau tersendiri. Hidup seperti berikan susah. Akhirnya kalau ada pergaulan, cuma satu kemungkinan. Bergaul dengan seorang yang sama-sama haram. Bergaul dengan orang yang sama-sama kusta. Kusta. Itu namanya persekutuan kusta. Nah, sudah sama-sama kusta, lalu sama-sama lele. Ini ada darah yang keluar, ada cairan tangan, ada jari yang putus, saling menyayangi, saling bergaul, saling menjadi teman di situ. Dan beberapa orang datang kepada Yesus Kristus. Waktu datang kepada Yesus, anak Daud. Doktrinnya benar kan? Memang Yesus anak Daud kan? Mereka mengerti Yesus anak Daud. Ini doktrin yang benar. Tuhan, Rabi, semua benar. Kasihanlah kami. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan rela, tolong bersihkan kami. Kalau saudara ketemu orang sakit kusta, bilang sama, hei anggota GRI, kasihankanlah kami. Engkau waktu itu menjawab apa? Nah, peduli GRI, nah GRI lu bikin gua mati. Sudahlah, lupakan GRI, lari dulu begitu kan? Yesus bilang apa? Aku rela, bersihlah kami. Lalu Yesus tumpang tangan atas mereka. Be cleansed now. I am willing to cure you. Tangan Yesus lain sama tangan Farisi. Tangan Farisi ada tangan pasif. Tangan Yesus ada tangan aktif. Kalau Yesus menjamah sesuatu yang kotor yang menjadi bersih. Bukan yang bersih menjadi kotor. Orang Farisi menjaga kebersihan sendiri. Tidak berani sentuh. Kalau dia sentuh, dari situ ke sini. Yesus lain. Waktu dia sentuh, dari sini ke sana. Aktif, bukan pasif. But Yesus bilang, I am willing to cure you. Now, go to the priest. Go to show that you are cleansed already. Sekarang pergi. Engkau sudah bersih. Ketemu akan imam. Beritahu sama dia. Engkau sudah bersih. Mereka berteriak, puji Tuhan, haleluya. Mereka pergi sampai di imam situ. Tidak ada. Oh, imam sekarang mesti memberikan tanda tangan. Dia ada satu surat yang beres. Vonis dia bersih. Tidak ada sakit kusta lagi. Nah saudara-saudara, kesembuhan Yesus, kesembuhan yang diberikan oleh Yesus selalu adalah kesembuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi kebaktian kesembuhan sekarang adalah hari ini sembuh, besok kumat lagi. Kalau sudah kumat, mereka mengatakan, memang lu imannya hilang sih. Jadi you cuma beriman satu hari, maka esoknya engkau tidak beriman lagi. Sakitmu kumat kembali. Dengar ya kalimat di bawah ini. Kalau sakitnya kumat, tapi suratnya vonis sudah bersih. Nah ini surat sangat membantu dia bukan? Dia sudah bersih, dilihat masih ada. Tetapi yang dituliskan tidak bisa dicoret. Yang dituliskan menjadi bukti dia. Yesus menyembuhkan, sekali menyembuhkan.
dia terus sembuh. Dan saudara-saudara, Yesus mempunyai kerelaan seperti ini. Waktu orang sakit kusta datang kepada dia pegang tangan mereka. Dia tidak takut yang sakit menular kepada dia, tapi dia mempunyai kuasa mempengaruhi yang sakit. Jadi dari yang bersih membersihkan yang najis, bukan dari yang najis mencemarkan yang bersih. Ini Yesus Kristus. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, dia selalu secara inisiatif, dia selalu secara aktif, dia selalu secara berkuasa keluar daripada tubuhnya. Satu hari ada satu orang perempuan pegang pakaian Yesus. Yesus bilang, siapa yang pegang pakaianku? Kan dia rasa ada kuasa yang keluar daripada pakaian dia. Yesus penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa. Dan dia mengetahui kuasanya bagaimana keluar daripada dia. Terus menerus menjadi kuasa menyembuhkan, menjadi kuasa memberkati, menjadi kuasa membersihkan orang lain. Bukan saja demikian. Satu kali di satu kota namanya kota Nain, ada seorang janda yang sedang menghantar jenazah anaknya yang tunggal itu, seorang remaja, pergi ke kuburan. Waktu Yesus datang dari jalan ini, jenazah itu dari jalan itu ketemu di persimpangan jalan. Waktu ketemu di persimpangan jalan, ini adalah contact point between life and death. Ini adalah satu titik kontak di antara kuasa Tuhan dan kuasa kematian. Yesus tidak melarikan diri, Yesus tidak menghindari diri. Yesus langsung pegang usung yang akan membawa jenazah itu pergi ke kuburan dan berkata, "Hei remaja, aku perintahkan engkau bangun." Biasanya yang kita bisa kerjakan yaitu, jangan nangislah. Kalau Tuhan berkati nanti dapat anak lagi lah. Sudahlah. Tidak mungkin, aku janda. Aku cuma satu anak. Dan pengharapanku cuma berada pada dia. Suami sudah mati. Tidak ada orang lain. Saya sudah tua. Saya tidak mungkin nikah lagi. Ini anak satu-satunya pengharapanku. Engkau menghibur lagi. Tak usah hibur lah. Sudah tidak mungkin kok. Begitu kan? Yesus memegang usung. Dia tidak menghibur. Jangan nangis. Orang kalau sudah nangis, disuruh jangan nangis, lebih nangis. Nah, ini ketawa semua, ada pengalaman kan? Orang kan, jangan nangis, lebih keras lagi. Kenapa? Selain nangis tidak ada jalan keluar. Yesus tidak hibur dia. Yesus tidak mengatakan, berhenti, jangan nangis. Ada papa mama yang selalu menakut-nakuti anak. Lu nangis lagi, ayo nangis lagi. Anak kecil disuruh jangan nangis. Akhirnya semalam, sepanjang malam, begitu. Kayak ayam kokok begitu ya. Kenapa? Tidak bisa dihibur. Dia lagi susah kok. Yesus tidak menghibur yang susah. Yesus bangkitkan yang mati. Hei anak remaja, aku perintahkan engkau bangun. Bangun. Begitu bangun, mama lihat, ini setan apa, siapa ini? Kenapa bisa bangun? Waktu dia ini betul-betul anaknya bangkit lagi. Dia perlu nangis lagi enggak? Perlu nangis lagi enggak? Enggak perlu kan? Ini Yesus Kristus. Alkitab mengatakan yang haram jangan sentuh dia. Orang mati jangan pegang bahkan petinya. Karena itu haram. Orang mati itu haram. Orang sakit kusta itu haram. Engkau jangan mendekati dia. Bagi Yesus Kristus, nothing will influence me. My power will go up from my life to cure, to cleanse, and to give life to others. Maka Yohanes mengatakan, dari mana saya mengetahui metode mengenal dia Allah? Dari the grace of Jesus. Grace of Jesus. No one is like Jesus. There's not even one man in the history who was like Jesus, who always give grace. Grace. Dari hidup dia penuh anugerah. Saudara-saudara, saya mau tanya, dari hidupmu penuh apa? Penuh kebencian bukan? Penuh pengejekan bukan? Penuh kepelitan, penuh fitnahan, penuh pengkritikan, penuh penghakiman terhadap orang lain. Yesus tidak. Saudara-saudara, dari Yesus, dari hidup dia keluar mengalir satu hal yang namanya grace, kasih karunia. Namanya adalah anugerah. Selalu keluar anugerah. Are you a man of grace? What makes you great? Those things make a man great. Always full of compassion, full of
understanding, full of sympathy. Saudara-saudara, berlian, uang, harta benda, rumah besar, uang banyak tidak menjadikan kau orang agung. Itu hanya menjadi kau orang yang diiri dan orang yang diinginkan oleh orang lain. Bukan karena kamu, tapi karena hartamu. Yang membuat kamu agung adalah compassion, sympathy, understanding, and give grace to others. Jikalau dari hidup kita selalu keluar anugerah, selalu bicara tentang anugerah, selalu memberi berkat kepada orang lain, selalu memberkati bukan mengkutuk, selalu membangun bukan menjatuhkan, selalu memberikan pendidikan yang baik untuk orang lain, bukan hanya mengkritik dan merusak orang lain, maka engkau jadi orang yang agung. Tetapi saya berkata kepada saudara, bagaimana agungnya seseorang di dalam sejarah? Tidak ada satu yang melampaui Yesus Kristus. Full of grace. Ini metodologi pertama. From the method of the grace we know Jesus was God. Became man. He was flesh which manifests the word among us. Dwell among us. Live among us. He is with us. Immanuel. Saudara-saudara, anugerah. Jikalau kita melihat kelemahan orang lain, kita biasanya gosip. Saudara-saudara, melihat kelemahan orang, kok suka gosip sih? Melihat kelemahan orang, harus introspeksi diri. Justru dia jatuh karena saya kurang berdoa bagi dia. Justru dia gagal karena saya kurang menasihati dia. Kelemahan orang lain akarnya ada di dalam kelemahan dirimu. Melalui menemukan kelemahan orang lain, lalu menyadari diri kurang berdoa syafaat, itu orang Kristen yang baik. Melalui menemukan kelemahan orang lain, lalu bangga ternyata saya lebih baik dari dia, itu orang Kristen yang jahat. Saudara-saudara, kenapa engkau mengabar Injil malas sekali, tapi bicara kerusakan orang lain rajin sekali? Kenapa engkau kalau lihat ada orang yang lemah, engkau suka gosip, tapi engkau tidak berdoa bagi dia? Yesus Kristus pada waktu menerima kalimat dari Yohanes, ini orang kurang ajar, mari izinkan saya turunkan api dari surga, bakar habis mereka yang kurang ajar tidak menerima engkau. Yesus bilang, baru gua tahu lu begitu cinta aku, silakan bakar habis mereka, jadikan mereka hangus. Begitu Yesus mengatakan, Yohanes, hatimu bagaimana engkau sendiri tidak ngerti. You never know how wicked you are. You never know how hatred you have. You tidak tahu berapa banyak bencimu, berapa rusakmu. Engkau mengapa jadi muridku yang seperti ini? Bukan full of grace, bukan full of love, full of hatred, full of criticize, full of condemnation. Saudara-saudara, saya setelah 50 tahun melayani Tuhan, saya mulai mengerti makin lama makin jelas bagaimana menjadi manusia yang hidup menjadi berkat. Hidup memberi anugerah. Bukan menjadi manusia yang hidup cari-cari kesalahan orang lain. Hidup dendam. Hidup marah-marah. Hidup membenci orang lain. Dengan demikian, compassion, sympathy, understanding makes you great. Itu grace. Saudara, sympathy adalah pergabungan sim dan pathos. Pathos itu adalah satu deep feeling, deep emotion. Sympathy berarti I deeply feel the same thing as what you feel. Aku sedalam-dalamnya merasakan sesuatu yang kau rasakan. Compassion adalah compassion. Passion juga very, very deep affection. Very deep feeling. Very, very deep emotion. Compassion berarti I feel the same thing as what you feel. I emotionally so synchronized with you. So what you feel, what you need, I truly understand. Because I feel the same thing. I feel the same level of what you feel. Saudara, ini penting sekali. Sebagai manusia yang terus mengerti kelemahan orang lain. Mengerti kesusahan orang lain. Mengerti air mata orang lain. Maka orang ini makin mirip Yesus Kristus. Dari sini kita melihat Kristus
adalah satu-satunya yang full of grace. Dia adalah anak Allah yang firman menjadi daging. Pada waktu Yesus mendengar suara seorang perampok, ya Yesus, waktu engkau mendapatkan kerajaanmu, kembali ke dunia ini, tolong jangan lupakan aku. Tolong ingat aku. Yesus menjawab, tak malukan kamu? Kamu masih berani doa begitu? Masuklah ke neraka derajat yang 18. Yesus tidak mengatakan begini. Yesus menjawab apa? Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau dan saya bersama-sama di mana? Di Firdaus. Nah, ini grace. The man of grace adalah the man of griefs. Alkitab mengatakan he's the son of sorrows, he's a man of griefs. Secara pengalaman, dia ada anak yang penuh dengan kesusahan. Adalah seorang manusia yang penuh dengan kepedihan terhadap diri. Dia menanggung semua kesulitan terhadap orang lain. A man full of grace, a man full of mercy. Bagi orang lain, dia memberi kasihan, memberikan simpati. Lebih 10 kali Alkitab mengatakan Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Yesus sangat menjatuhkan belas kasihan. Yesus sangat mengerti kesulitan mereka. Dia melihat mereka seperti domba yang tidak gembala, seperti domba yang keliaran di sini sana. Jiwa dia langsung tersentuh. Man full of grace and mercy to others, but he himself carry on our own grief and sorrow for his own life. Ini adalah anak Allah yang hidup di dunia. Kedua, metodologi kedua dari Yohanes adalah full of truth. Pada waktu dia menyatakan hidupnya penuh dengan cinta kasih dan di dalam pembicaraan penuh dengan kebenaran. Tidak ada satu kata yang tidak benar. Tidak ada satu kalimat yang tidak jujur. Semua yang diucapkan dari mulut Yesus adalah kebenaran itu sendiri. No anything in his speech full of false or full of unhonesty sayings. Every word from his saying is honest, sincere, and truly express what he want to talk to us with honest and sincere heart. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, verily, verily I tell you, hanya di dalam Injil Yohanes saja kalimat dengan sesungguhnya aku berkata kepada engkau 25 kali. Saudara-saudara, semua kalimat yang keluar dari Yesus Kristus tidak ada satu kalimat penipuan, tidak ada satu kalimat pemalsuan, tidak ada satu kalimat saksi dusta. Keluar dari Yesus Kristus, setiap huruf itu benar, setiap kalimat sungguh, setiap ucapan jujur. Karena apa? Dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka kalimat-kalimat dia adalah ekspresi daripada kebenaran itu di dalam dunia. Di dalam seluruh sejarah tidak pernah melihat orang jujur seperti Yesus. Setiap kalimat sungguh-sungguh kebenaran seperti Yesus. Maka ini kedua yang dikatakan oleh Yohanes. Ini metodologi kedua. Aku melihat dia adalah firman menjadi daging. Saya pernah mengunjungi seorang tua di Bandung. Pada waktu dia tua sakit, pansui, mati separuh. Lalu saya setir mobil waktu itu 3,5 jam lewat Cianjur sampai di Bandung ketemu dia. Doakan dia, lalu saya balik lagi bawa mobil kembali ke Jakarta. Saudara, waktu saya datang, dia lihat Stephen Tong datang khusus dari Jakarta mendoakan saya. Dia terus nangis. Akhirnya saya tak berani ngomong apa-apa. Saya cuma diam-diam tunggu di sebelah dia. Tunggu kesempatan yang baik, saya doakan dia. Akhirnya dia mengatakan, bolehkah saya katakan beberapa hal kepadamu? Saya bilang, silakan. Saya mau dengar. Engkau seorang tua yang rohani, yang bisa memberikan banyak pengalaman, banyak pendidikan untuk kami yang masih muda. Waktu itu dia sudah umur 70 lebih, saya baru umur 40-an. Nah saudara,
Dia mengatakan, you baik-baik melayani Tuhan. Jadi, terima kasih. Saya akan baik-baik melayani Tuhan. Saya kasih tahu satu kalimat. Saya menunggu. Kalimat apa ya? Sambil mencurahkan air mata. Dia mengatakan, selama lebih 60 tahun saya jadi orang Kristen. Saya dengar khotbah banyak sekali. Nangis lagi. Tetapi saya gentar. Ini mau apa ya? Apa yang dia ngomongkan itu? Yang saya dengar semua benar. Tapi dijalankan semua tidak benar. Saya kaget luar biasa. Yang dikhotbahkan oleh pendeta semua benar. Yang dijalankan semua tidak benar. Pendeta pintar khotbah. Tapi tidak menjalankan. Mereka pintar menganjurkan orang lain. Sendiri tidak melakukan. Khotbahnya semua sungguh-sungguh. Hidupnya semua palsu-palsu. Wah, saya terpukul sekali. Jangan-jangan saya juga pendeta kayak begini. Salah satu di antara yang dikatakan. Dia you hati-hati. You mesti melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu saya pulang sepanjang jalan. Saya berdoa kepada Tuhan. Keep me Lord in honest ministry. In sincerity to others. Be truly honest before you. And to be your honest preacher. Honest servant. To serve you in this world. Tuhan berkati aku. Jadikan aku jujur. Jadikan aku sungguh-sungguh. Pelihara aku menjadi manusia yang sejati. Yang dikhotbahkan adalah kebenaran-Mu. Yang dijalankan adalah taat pimpinan Roh-Mu yang benar. Saudara-saudara, saya tidak lupa loh, seumur hidup. 我听了很多牧师传道讲道，他们说讲的都是真的，他们说行的都是假的。Yang dikhotbahkan semua benar, yang dilakukan semua tidak benar. Saudara-saudara, akhirnya saya menemukan betul kalimat dia itu betul. Di Korea Selatan pernah ditemukan 528 pendeta yang bergelar doktor, di antaranya 400 lebih doktor palsu. Kenapa? Mereka ketakutan kalau tidak ada doktor, tidak dihormati. Mereka dengan uang beli gelar doktor, lalu menipu akan pendengar-pendengar. What for? Untuk apa? Saudara-saudara, saya menyelidiki, saya melihat lagi. Ternyata di dalam kekristenan banyak kepalsuan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh. Yang melayani kelihatan rajin sekali. Hatinya bukan mau melayani. Mau menonjol diri. Mau orang lihat dia begitu cinta Tuhan. Supaya dapat sesuatu nama yang besar. Atau suatu kemuliaan di dunia ini. Saudara-saudara. 所讲的都是真的。所行的都是假的. Sebelum saya pulang. Dia mengatakan. Maaf ya. Saya hanya seorang tua-tua. Saya hanya seorang orang Kristen anggota. Saya tidak sebenarnya berlayak untuk mengkritik pendeta hamba Tuhan yang jauh lebih tinggi di atas saya. Tapi saya hanya mengatakan satu hal benar, kebenaran, sungguh-sungguh, jujur dari mulut saya, dari hati saya. Saya mengatakan God bless you. You telah memberikan peringatan yang penting sekali untuk kami anak muda, supaya kami diberikan sesuatu warning seumur hidup harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dari mana mengetahui Yesus anak Allah? Dari mana mengetahui dia ada firman menjadi daging? Yohanes mempunyai metodologi kedua. From the truth he spoke. From the truth he teach. We know he is the word of God became flesh. Kebenaran. Di dalam diri Yesus Kristus tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada gejala pura-pura. Yesus Kristus terus menyatakan segala kebenaran dengan pengajaran yang setiap kalimat boleh diuji. Saudara-saudara, orang yang mengatakan engkau harus berbuat baik, tidak tahu baik itu apa. Yesus Kristus tidak ada satu kalimat yang tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Dia membicarakan kebenaran 100%. Dia melakukan kebenaran 100%. Ini ada hal kedua. So I know
His word became flesh. Ini metodologi kedua. Ketiga, metodologi yang dikenal oleh Yohanes tentang siapakah Kristus adalah I see the glory from his life. And this glory is glory to show he's given by God as the only begotten Son to show forth the kind of glory. Dia diberikan kemuliaan Tuhan Allah sebagai kemuliaan yang ada pada anak Allah yang tunggal, menyatakan kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Saudara-saudara, apa sih artinya kemuliaan dalam kitab suci? Saya pernah berkhotbah hanya satu kali, mengkaitkan 7 hal dalam seluruh kitab suci yang bersangkut paut dengan mulia. Saudara-saudara, di dunia mulia itu selalu dimengerti dengan kedudukan dan kekayaan. Kalau orang masuk dalam satu pesta, berliannya besar-besar, dianggap dia mulia. Tapi dalam kerajaan Allah, salah. Tuhan Yesus berkata, yang dipandang tinggi oleh manusia, justru dipandang keji oleh Tuhan Allah. Yang dipandang hormat oleh manusia, di hadapan Allah itu nothing. Saudara-saudara, saya kalau tanya, Abraham Lincoln, tahu enggak? Saya kalau tanya, Einstein, tahu enggak? Saya kalau tanya lagi, Mozart, tahu enggak? Saya tanya lagi, Tolstoy, tahu enggak? Saya tanya lagi, Shakespeare, tahu enggak? Spear yang shaking itu. Yang enggak tahu enggak? Tahu kan? Saya tanya banyak nama yang besar-besar, enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ini semua orang miskin, bukan kaya. Saya tanya lagi, orang sekarang yang paling kaya siapa? Jawab, Bill Gates, ya, bukan Bill Door. Itu Gate bukan door ya. Oke. Nah, itu Warren Buffett, ya, itu orang kaya. Lee Johnson orang kaya. Saya tanya lagi, abad ke-18 yang paling kaya siapa? Tahu enggak? Enggak ada orang tahu. Saya heran dari kecil. Kenapa orang kaya setelah dia mati tidak ada orang mau ingat? Kenapa orang yang bersastra, berastronomi atau bersains, bermusik, dia sudah mati ratusan tahun, orang tetap ingat? Semua orangnya tidak suka ingat orang kaya. Semua 1, 2, 3. Semua orang tidak suka ingat orang kaya. Jadi orang kaya mentang waktu masih hidup bisa mempengaruhi orang lain. Karena banyak orang takut dia punya uang pengaruh. Tapi setelah dia mati, okay, forget him forever and ever. Sudah. Betul kan? Saya tanya abad 19 yang paling kaya siapa? Ya orang tidak tahu. Abad 17 tidak tahu. Abad 16 tidak tahu. Karena orang kaya paling suka dilupakan oleh manusia. Manusia tidak ada tempat mengingat orang kaya. Manusia hanya ada tempat mengingat orang berjasa. Orang yang banting tulang. Orang yang memberikan sumbangsi untuk membahagiakan orang lain. What makes you great? Mercy, love, loving kindness, grace, truth. What makes you remembered? Your speech, your teaching, your great example of your life, your standard of your personality, your greatness of your morality. Kebesaran moralmu, keagungan karaktermu, kekorban daripada hidupmu, dan sumbangsi yang kau berikan untuk merubah dan memberkati orang. Those things make you great. Jangan lupa ya, semua khotbah yang saya berikan di sini, you harus ingat baik-baik. Karena engkau sekarang sudah jarang mendengarkan khotbah seperti ini. Khotbah yang mengatakan, mari percaya Yesus bisa kaya, bisa sukses. Itu khotbah setengah gila. Itu bikin engkau besok dilupa oleh orang lain. Saudara-saudara, ada satu keluarga di Jerman yang engkongnya namanya Moses Mendelssohn. Yang pernah dengar nama ini coba angkat tangan. Baru dengarkan semua? Saya tanya lagi. Anaknya namanya apa? Abraham Mendelssohn. Yang pernah dengar Abraham Mendelssohn coba angkat tangan. Satu lagi namanya adalah anaknya lagi, Felix Mendelssohn. Yang pernah dengar namanya coba angkat tangan. Loh, lebih banyak yang ketiga ini. Jadi cucu lebih terkenal dari engkong loh. Hebat loh. Dan paling tak terkenal itu papanya. Karena apa? Felix Mendelssohn menulis Elijah, menulis Lobgesang, menulis Hymn of Praise, menulis Oratorio Saint Paul. Kita sudah nyanyi semua itu. Ada lagi satu lagu dari Psalm yang indah sekali, yang namanya Hear My Prayer. Bahasa Jerman itu dengarlah, bitte, saya punya doa.
Dan dia punya lagu yang bikin orang yang kalau sakit gigi dengan lagu itu sakitnya hilang separuh. Benar loh. Beli kaset itu. Waktu sakit gigi denger. Sini denger, sini sembuh sedikit. Saudara-saudara, Mendelssohn luar biasa. Orang nikah pakai lagu dia. Tam tim titam tam tam dem tam derlem tam dim tata tam dim titam tam tam dem tam tidak dim dari dia belum nikah, tak ngerti lah. Sudah. Saudara-saudara, orang ingat Mendelssohn karena apa? Kaya? Tidak. Orang tidak ingat papanya karena apa? Karena kaya. Orang ingat akan engkongnya karena apa? Karena filsafat. Jadi selalu orang kaya tidak diingat. Selalu yang diingat bukan orang kaya. Ini kenapa? Life is not built upon the richness of diamond, or the jewelry, or all kind of material abundance. Hidup manusia tidak didirikan di atas kekayaan, berlian, uang, dan semua harta di dunia ini. Kekayaan itu terdiri dari hal yang Tuhan Yesus nyatakan. Grace, truth, and the glory. Glory apa? Glory yang menyatakan sifat ilahi. God is holy, you show your holiness. God is righteous, you show your righteousness. God is good, you show your goodness. God is love, you show your loving kindness. Pada waktu suci, adil, cinta kasih, semua ini dinyatakan. Inilah menjadi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak ada orang menyatakan kemuliaan seperti Yesus Kristus. Maka Yohanes dari 3 metodologi ini, dia mengetahui, He was the Word who became flesh. He was God who incarnated to be man. He was Emmanuel, God with us and live among us. I know Him. I know whom I believe, Jesus Christ. From the grace, from the truth, and from the glory of God. Puji Tuhan. Di sini kita mengetahui caranya Yohanes Rasul mengetahui siapakah daging yang sebenarnya adalah firman. Siapakah manusia yang sebenarnya adalah Allah inkarnasi. Dia mengetahui karena Yesus mempunyai anugerah lebih dari siapapun. Mempunyai kebenaran lebih dari siapapun. Mempunyai kemuliaan lebih dari siapapun. Saudara-saudara, hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan membicarakan setelah ayat ke-15. Nah, kesaksian dari orang kedua. Itu ada kesaksian dari Yohanes. Bukan Yohanes Rasul. Yohanes Pembaptis. Saudara, ayat 14 dari Rasul Yohanes. Ayat 15 dari Yohanes Pembaptis. Semua. Ayat 14 dari Yohanes Rasul. Ayat 15 dari siapa? Yohanes Pembaptis. Mari kita membaca sekali lagi. 14, 15. Firman itu semua telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dan berseru katanya. Inilah dia yang ku maksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripada akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Minggu depan kita masuk ke dalam the distinction between the Old Testament and New Testament, the law and the grace di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih, penjelasan, pencerahan firman di dalam hati kami. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi manusia yang memuliakan nama-Mu dan mengenal siapa Yesus Kristus dan tahu siapa yang kami percaya. Terima doa kami. Tambahlah iman di dalam hati kami. Sehingga kami beriman dengan dasar firman Tuhan yang teguh.
dan tidak akan digoncangkan. Terima doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.